pelajari lagi. Saya tidak menyuruh Anda masuk Islam, tapi pakailah pemikiran Anda, otak Anda, logika Anda. Coba Anda baca lagi sejarah pembukuan Alkitab. Dari awal hingga akhir, di sana juga banyak perdebatan loh. Berarti banyak konsep. Jadi Alkitab itu terbentuk karena hasil karya pemikiran manusia. Sesuatu yang lahir karena pemikiran manusia itu sama dengan budaya, Pak Pendeta. Awas. Karena sesuatu yang dia pikirkan disesuaikan pada masa itu. Makanya pantas di Kristen itu ada yang namanya Trinitas, Unitarian. Untuk konsep ketuhanan saja tidak jelas, padahal itu sama-sama Kristen. Cobalah Anda baca lagi sejarah pembukuan Alkitab, pelajari lagi. Saya tidak menyuruh Anda masuk Islam, tapi pakailah pemikiran Anda, otak Anda, logika Anda. Selamat pagi Ahmad ya, saya Kristen. Ya, kalau kita bisa berdialog, ya saya coba untuk memulai dengan Anda tentang Injil. Ya betul, bahwa Injil itu adalah karangan yang dibuat dengan maksud dan pandangan teologis tertentu penulis untuk mewartakan tentang Yesus. Oke, sampai di sini dulu. Jika Anda punya tanggapan, utarakan apa yang mau Anda tanggapi. Oh iya, oke Mas. Saya Islam lah. Saya dari Muslim. Kata Mas tadi karangan ya. Jika melihat dari Lukas 1 jelas. Berarti Alkitab itu adalah karangan hasil karya manusia yang dihasilkan dari atau berdasarkan penelitian. Begitu kan? Makanya saya menarik kesimpulan kalau Alkitab itu jika disejajarkan itu sama saja dengan tesis atau skripsi. Kenapa? Karena hasil dari penelitian kemudian diambil keputusan. Berarti sekelas itukah yang namanya kitab suci? Kitab suci dibukukan dari hasil penelitian kemudian diambil kesimpulan. Makanya saya melihat di Alkitab itu banyak kontradiksi ayat. Karena tadi ini menurut pemikiran dan logika saya itu dihasilkan dari pemikiran manusia. Sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran manusia itu sama saja dengan budaya, Mas. Kalau menurut saya secara pribadi begitu. Dasarnya kuat di Lukas 1. Jadi sekelas itukah kitab suci? Begini saudara Ahmad ya, saya jelaskan. Itu memang di dalam kekristenan. Apalagi kalau Anda mengambil Lukas. Lukas memang salah satu keempat Injil yang mempunyai pembuka. Maksudnya kata-kata itu yang Theophilus yang mulia itu pembuka. Kita istilahnya dalam karya penulisannya itu ada pembukanya. Sedangkan agak beda dengan yang ketiga Injil lainnya. Itu satu. Jadi saya mau bertanya kepada Anda, apa yang Anda ada dalam pikiran Anda tentang Alkitab? Ya Alkitab Kristen seperti itu. Tulisan manusia yang mempunyai maksud teologis tertentu untuk mewartakan itu. Jika Anda punya pemahaman tentang Alkitab itu mesti firman Allah yang seperti ada dalam Quran, itu salah besar dalam kekristenan. Ya Alkitab kami seperti itu. Jadi ketika Anda mau berbicara tentang Alkitab kekristenan, setidaknya dengan cara pikir Kristen, melihat Alkitabnya, bukan cara pikir Islam untuk melihat Al-Quran. Seperti itu ya.
ada dengan kelas penulisan Alkitab, kelas pokoknya saya pun berpikir bahwa Anda punya paradigma bahwa Alkitab itu adalah firman yang diturunkan seperti yang Anda yakini tentang Al-Quran. Ya, itu kan beda dengan yang ada di dalam kekristenan. Jadi itu sebagai satu bahan untuk Anda bisa berpikir bahwa sesuatu yang ada di dalam kekristenan jelas jauh berbeda dengan apa yang Anda pahami tentang Al-Quranmu, tentang firman yang turun menurut Islam. Alkitab menurut orang Kristen ya seperti itu. Oke. Begini Mas, sudut pandang yang saya gunakan adalah sudut pandang logika. Betul tidak? Saya saja untuk meraih gelar sarjana S1 contoh, harus membuat tugas akhir yaitu skripsi. Contoh itu paling sederhana ya Mas ya. Dan skripsi itu dihasilkan berdasarkan penelitian Mas. Yang namanya penelitian itu kebenarannya belum 100% terjamin. Kenapa? Karena sumber-sumber yang digunakan itu di sekitaran yang dia teliti. Berarti itu merupakan hasil dari pemikiran saya selaku manusia. Di sini yang kita bicarakan kitab suci. Emang layak ya sebuah kitab suci dibukukan berdasarkan hasil penelitian manusia? Itu sebetulnya pertanyaannya. Berarti Bible itu bukanlah firman Tuhan murni kalau seperti itu. Karena apa? Disusunnya itu berdasarkan pemikiran manusia. Yang namanya kitab suci itu berarti firman Tuhan dong, bukan firman manusia. Kalau begitu Bible itu sama saja dengan firman manusia, bukan firman Tuhan dong. Ya begini ya Saudara Ahmad, saya boleh jelaskan tentang Alkitab dari sudut pandang kekristenan. Iya betul itu yang apa yang Anda pikirkan, bahwa yang ditulis itu memang berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Di dalam kekristenan seperti ini yang saya jelaskan, bahwa karya Roh Kudus yang menaungi para penulis dengan maksud tertentu, dengan menggunakan cara penulis itu mengungkapkan tentang pewartaannya, apa yang mau dia sampaikan, nilai teologis apa yang mau dia munculkan. Seperti itu. Ketika Anda mau membicarakan tentang Alkitab, setidaknya Anda harus menggunakan paradigma Kristen dong untuk menanggapi itu. Ketika Anda sudah terpaku dengan paradigma bahwa firman Allah itu harus seperti Al-Quran, yaitu turun plek dari atas, ya memang ini 100% firman Allah yang tidak ada campur tangannya manusia, di situ ada perbedaan dengan Kristen, di mana Alkitab Kristen tidak seperti itu. Itu saja dulu satu. Kedua, tentang kalau Anda mengatakan tesis, tentang skripsi, bahwa segala sesuatu itu masih dalam tanggapan itu untuk membuat satu skripsi. Begini logisnya, saya mengikuti cara pikir Anda saja. Ketika skripsi Anda tidak bisa membuktikan kebenaran, apakah Anda lulus dalam skripsi? Jelas tidak. Karena Anda harus mau menggambarkan atau membuktikan kebenaran itu dalam skripsi Anda, baru Anda lulus skripsi. Kalau Anda dalam skripsi Anda tidak bisa membuktikan bahwa skripsi Anda bisa benar, bagaimana Anda lulus skripsi? Itu satu. Jadi coba berpikir yang apa istilahnya, yang sedikit lebih terbuka, lebih luas tentang pemahaman tentang Alkitab orang lain. Jangan dengan memaksakan paradigma Anda memahami Al-Quran dengan cara Anda, dan coba Anda terapkan memahami Alkitab. Itu beda sama sekali. Oke? Begini Mas, kita harus bisa membedakan mana karya manusia, mana karya Tuhan kan gitu. Di dalam Islam kan jelas,
kitab suci, yang dinamakan kitab suci itu adalah benar-benar murni firman Tuhan. Sedangkan Alkitab gitu kan, itu dibukukannya itu atas dasar pemikiran manusia. Berarti di sini jelas itu tidak murni firman Tuhan dong. Karena ada pemikiran-pemikiran manusia, berarti itu bukan kitab suci kalau seperti itu. Gitu maksud saya, maka disejajarkan dengan tesis atau skripsi. Karena itu terbentuknya itu dari penelitian, bukan murni firman Tuhan. Terus tadi Anda sebut bagaimana saya bisa lulus jika tidak teruji. Ingat Mas, yang mengujinya itu manusia, bukan Tuhan. Yang namanya keluar dari pemikiran manusia akan menjadi perdebatan selamanya. Karena konsep saya dengan konsep dosen saya mungkin akan berbeda. Dia manusia, saya manusia. Dia punya pemikiran, saya juga punya pemikiran. Kan gitu konsepnya Mas. Masalah lulus dan tidaknya dia yang menentukan karena dia yang punya otoritas. Tetapi yang kita bicarakan kan kitab suci. Kalau pensejajaran tadi dimaksudkan adalah untuk melihat ternyata kitab suci itu, Bible itu terbukukan hasil dari penelitian. Yang namanya penelitian dari pemikiran manusia selamanya akan diperdebatkan. Makanya timbul di Kristen ada yang Trinitas dan Unitarian. Kan di sini yang dia bicarakan konsep ketuhanannya. Sesama Kristen saja sudah berbeda pahamnya. Gitu kan? Karena kenapa? Tadi awalnya dibentuknya itu dari pemikiran manusia, bukan murni firman Tuhan. Ya sama dengan skripsi. Pendapat saya seperti ini, pendapat dosen seperti ini. Apakah dua-duanya bisa dijamin benar? Belum tentu, Mas. Jadi bisa disimpulkan loh, Mas. Apa yang Mas imani, kitab suci yang Mas imani itu adalah firman manusia. Kalau seperti itu ya. Anda setuju tidak kalau saya menyebut bahwa Anda mengimani kitab sucinya itu adalah kitab suci hasil pemikiran manusia atau firman manusia, bukan firman Tuhan kalau seperti itu. Apakah Anda sepakat dengan pemahaman saya? Begini Saudara Ahmad ya, saya sudah jelaskan beberapa kali bahwa cara kita berpikir untuk menanggapi Quran itu beda dengan cara menanggapi untuk melihat Alkitab, itu beda. Karena bagi orang Islam bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah murni 100% yang turun dari atas. Sedangkan dalam kekristenan itu beda. Jika Anda paksakan paradigmamu untuk menanggapi kekristenan, itu jelas ya salah kaprah. Oke, itu satu. Coba pahami itu, apa yang saya katakan. Ketika Anda mau menyoroti tentang Alkitab Kristen, setidaknya dengan paradigma Kristen, supaya Anda tahu, sehingga tidak ada kerancuan. Itu satu. Yang kedua, omong tentang masalah perbedaan konsep yang muncul akibat dari itu. Ya, pemahaman manusia, siapa yang bisa mengendalikan cara pikir manusia? Semua akan bebas dengan cara pikirnya, menafsirkan hal yang sama. Apakah bisa membuktikan bahwa Islam adalah satu? Apa yang dikatakan bahwa akan menjadi 71 golongan dan satu saja dari golongan yang Islam yang diselamatkan? Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Itu kan gitu. Kalau perbedaan tentang penafsiran konsep.
tertentu dari sumber yang sama, itu biasa karena manusia mempunyai cara pikirnya masing-masing. Apakah kamu bisa membuktikan bahwa Islam punya satu konsep, satu kata, satu bahasa, satu cerita, maksudnya semuanya sama? Bahkan di dalam grup ini pun satu orang mempunyai pikiran yang lain dengan yang lain, walaupun sama-sama Islam. Seperti itu ya. Kan betul. Begini saudara ya, ketika Anda mengambil garis besar tentang apa itu firman Allah yang mau diturunkan kepada manusia dengan cara pikir Anda, dan Anda memvonis bahwa umat Kristen sebenarnya tidak memiliki firman yang tertuang di dalam Alkitab. Begini, firman menurut orang Kristen itu, apa yang diwartakan itu, siapa itu firman? Yesus adalah firman Allah. Oke. Tidak perlu memaksakan cara pandang Anda untuk menanggapi istilahnya kekristenan, apalagi Alkitabnya dengan cara pandang Anda, yaitu bahwa Al-Quran itu diturunkan 100% firman Allah yang tidak diutak-atik manusia. Itu belum saya koreksi. Oke? Kamu pikir bahwa Al-Quran itu ketika 100% firman Allah akan semakin bahaya untuk dikoreksi jika firman Allah hanya seperti itu. Oke? Renungkan itu. Pikirkan itu. Jika firman Allah hanya seperti Al-Quran, bagaimana Anda mau menggambarkan tentang Allah Anda? Oke? Begini saudara Ahmad ya, ketika Anda mengatakan logis, ini kita bicara logis. Ketika ya jelas bilang Islam ada 72 golongan, satu yang selamat ya jelas. Kalau tidak ada perbedaan, bagaimana mungkin jadi 72 golongan? Satu, itu kamu harus pikirkan. Kedua, jika Anda bisa membuktikan satu golongan yang benar, itu golongan yang mana yang benar? Sehingga Islam yang lain, yang 71 yang lain golongan itu harus disingkirkan. Jika memang tidak ada perbedaan, maka tidak ada ungkapan kata 72 golongan. Karena ada perbedaan lah, makanya akan ada sebutan kata satu yang selamat. Pahami kata-kata itu. Ketika Anda mampu berpikir logis, saya rasa itu sesuatu yang sederhana yang untuk dicerna. Oke, yang kedua, perbedaan tentang konsep. Konsep Unitarian dengan Trinitas bukan masalah konsep yang ini, tidak. Trinitas adalah sesuatu yang sudah menjadi refleksi bapak-bapak gereja yang menetapkan inilah konsep Trinitas. Sedangkan Unitarian hanya mau mengungkapkan perbedaannya terhadap penafsiran yang ada. Perbedaan penafsiran tidak membuktikan bahwa konsep itu yang diberitakan adalah salah. Bagaimana Anda bisa mau membendung pemikiran setiap orang? Ya, kalau dia mempunyai pikiran lain, bagaimana kita mau menyekatnya? Ya, itu kan cara pikir dia tentang Unitarian itu. Dia mau mengatakan Allahnya seperti ini, seperti itu, apa harus orang Trinitas mau membendungnya? Ya memang jelas. Makanya di dalam kekristenan, Unitarian dianggap sesat. Oke? Seperti itu juga di dalam Islam, bahwa kalau yang satu yang selamat, 71 golongan lain dianggap sesat. Oke? Karena hanya satu yang selamat. Jadi dalam masalah tentang Alkitab atau apa-apa, Anda mengatakan tidak membawa Islam atau Kristen, tidak. Cara pikir Anda sudah menggambarkan paradigma Islam memahami Al-Quran, yaitu bahwa firman Allah harus turun dari atas tanpa campur tangan manusia. Itu yang saya bilang paradigma Islam. Cara pandang orang Islam terhadap firman Allah, yaitu bahwa firman Allah turun tanpa campur tangan manusia dalam bentuk Al-Quran itu. Itu cara Islam. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan Anda punya pemikiran yang logis seperti apa? Jika Anda dibayangi dengan cara atau paradigma berpikir yang sudah melekat pada Anda. Oke ya?
Oke Mas, saya jawab apa yang Mas tanyakan. Kalau tidak ada perbedaan, mana mungkin terbagi menjadi 72 golongan. Coba Mas kaji dulu, perbedaan dalam hal apa? Apakah dalam konsep ketuhanan atau tidak dalam Islam perbedaannya? Lihat dulu dong, apakah konsep ketuhanan atau bukan perbedaannya? Gitu kan. Dalam Islam itu jelas. Konsep ketuhanannya jelas. Tuhan itu satu, gitu kan. Adapun perbedaan-perbedaan itu adalah tafsir fikih, tata cara ibadahnya, Mas. Tata cara ibadahnya. Terus Mas tanyakan lagi golongan yang mana yang benar. Ya tadi yang saya sampaikan, golongan yang menjalankan apa yang dititahkan atau diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, golongan itu yang diterima. Jelas sekali di sana. Siapa yang menjalankan apa yang disampaikan melalui wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Terus siapa yang menjauhi larangannya, yaitu yang diterima. Di dalam Islam, coba di dalam Kristen, kata Mas tadi Unitarian dan Trinitarian, berbedanya itu kan perbedaannya dari konsep ketuhanan saja sudah jelas, perbedaannya sangat tidak nyambung. Yang satu menganggap Tuhannya satu, yang satu menganggap Tuhannya tiga. Dan Mas bilang juga itu ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Nah, yang menetapkannya itu manusia, nabi atau bukan? Bapak-bapak gereja itu kan manusia, Mas, bukan Tuhan, bukan Rasul. Dia adalah manusia. Berarti benar apa yang keluar dari manusia itu belum tentu bisa diterima oleh manusia lainnya. Berarti kebenarannya belum bisa diterima. Jika ada yang satu sepakat, yang satu tidak sepakat, yang benar yang mana kan jadi pertanyaannya. Begitu Mas. Begini Ahmad ya, ketika Anda mengutarakan tentang logika saja pun saya lihat bagaimana Anda coba untuk berkelit dari logika ini sendiri. Jika bukan karena konsep itu, sekarang 72 golongan, satu yang diselamatkan, yang lain tidak. Saya tanyakan golongan mana, Anda hanya mengatakan yang mengikuti Al-Quran itu larangannya bagaimana itu. Tapi tidak bisa menjelaskan secara pasti golongan mana yang terselamatkan, sehingga golongan lain akan terasa terbuang karena Anda ragu. Di grup ini mungkin ada golongan yang lain yang tersakiti nanti, yang dari orang Islam. Jika Anda mengatakan bahwa tidak ada kepentingan itu, maksudnya karena konsep itu, ya kamu pikir sendiri, kan jelas itu. Ketika satu golongan saja yang terselamatkan, golongan lain tidak. Kalau kamu bilang hanya bukan masalah konsep itu, tidak perlu ada 72 golongan, karena semuanya satu konsep, satu pemikiran saja. Kok bisa yang lain tidak terselamatkan, yang lain terselamatkan? Logika itu coba buka sedikit logika Anda, supaya Anda bisa memikirkan itu. Apa tidak jelas dengan dengan statement itu? 72 golongan, berarti ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, satu. Oke? Itu. Kecuali kalau ada pengungkapan bahwa 72 golongan itu selamat dalam satu. Nah, itu mungkin. Karena semua 72 golongan itu satu dalam rangkuman besar Islam. Tapi kan tidak. Dikatakan yang selamat satu. Itu kan jelas dari pengungkapan itu. Yang kedua, tentang konsep nama ketuhanan di dalam ini, kekristenan. Ketika yang merefleksikan, ingat, di dalam kekristenan, mata rantai yang diwariskan pengajaran tentang Yesus Kristus dari para rasul turun-temurun itu dijaga, dan semua itu punya otoritas. Tidak dengan sembarang orang untuk istilahnya ini. Akhirnya ketika ada yang mengungkapkan tentang sesuatu yang lain dari ajaran para rasul, maka akan dianggap sesat. Jika kamu mengatakan bahwa mereka adalah nabi atau bukan, ya dari mata rantainya ya jelas itu bahwa memang ini bahwa ada otoritas dari para rasul, karena itu istilahnya dalam lari maraton estafet itu tidak terputuskan.
pengajaran itu terjaga. Refleksi akan Trinitas itu ya muncul dari apa yang sudah ada di dalam Injil itu. Indikasi-indikasinya jelas ada di dalam Injil, sehingga Unitarian ditolak di dalam gereja. Oke? Bukan berarti beda kami menerima semuanya, tidak. Jika ini kita belum bicara tentang aliran-aliran sesat di dalam Islam. Kalau Unitarian di dalam gereja ya dianggap sesat oleh gereja karena memang karena Trinitas itu ajarannya ada indikasi-indikasinya di dalam Injil itu. Oke ya? Begini ya, untuk menjawab Anda, saya pun hanya membaca bahwa di situ hanya tertulis 72 golongan tanpa perincian. Oke? Saya juga hanya mengatakan itu, kok bisa seperti itu? 72 golongan yang mana dia tanpa memberitahukan. Ini saya hanya membaca dari sumber-sumber Islam. Kan dia hanya mengatakan itu. Bahkan yang kamu bilang di Quran, saya pun sudah lupa ayatnya apa yang dijelaskan seperti yang Anda katakan bahwa satu saja yang terselamatkan. Ya beritanya seperti itu saja. Tanpa perincian pasti. Entah ada di mana perinciannya yang pasti ya. Kalau kamu ada referensi yang pasti, kamu kasih tahu saya supaya saya rujuk kembali, lihat kembali referensi itu. Tetapi kamu menanyakan kepada saya juga hanya membaca bahwa di dalam Islam ada 72 golongan. Satu yang diselamatkan. Itu ketika Anda membuka percakapan bahwa ada perbedaan. Karena tulisan manusia, makanya ada perbedaan di dalam Kristen tentang konsep ketuhanan. Itu kan saya bilang penafsiran orang tentang konsep ketuhanan. Tetapi Anda mengatakan itu tentang konsep. Konsepnya tidak berbeda, tetapi penafsiran terhadap konsep itu yang membuat orang berbeda. Ada Trinitarian dan Unitarian itu, di mana Unitarian dipandang sesat oleh Gereja Universal. Itu. Kedua, ketika Anda mau menyuruh saya membuktikan, ya memang dari sumber informasi yang ada di Islam hanya menunjukkan itu. Sejauh yang saya tahu hanya seperti itu, ya saya jelaskan seperti itu. Jika ada perincian yang lebih pasti, maka saya akan membacanya lagi. Oke? Bukan berarti saya istilahnya hanya ini. Kalau saya tidak tahu tentang berita ini, bagaimana saya mengungkapkan kepada Anda? Itu kan jelas saya bacanya hanya seperti itu. Ada 72 golongan, satu yang terselamatkan. Dari situ paradigma saja sudah jelas. Bahwa hanya satu yang diselamatkan. Apakah 72 golongan yang lain, yang 71 golongan yang lain itu tidak mengikuti yang Anda katakan bahwa yang terselamatkan itu mengikuti panduan yaitu Al-Quran. Apakah yang 71 tidak mengikutinya? Kamu menanyakan mana golongan, apa perbedaan? Ya kalau ada sumber informasi yang akurat dari Islam, akan saya coba cek. Tapi masalahnya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Oke? Iya, di Al-Quran itu diwartakan akan ada beberapa golongan. Anggap kita terbicara mungkin bisa lebih atau enggak. Cuma di situ ada kepastian hanya satu loh mas, hanya satu yang diterima. Berarti itu mengisyaratkan mas, yang mana yang diterima itu? Ya tadi yang menjalankan apa yang saya wahyukan, anggaplah gitu. Jadi menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya Al-Quran itu menjadi pedomannya. Siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, yaitu yang akan diterima, gitu kan. Berarti golongan-golongan yang lainnya, yang mana yang tidak diterima, berarti yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Tetapi di dalam kekristenan jelas antara Unitarian dan Trinitas. Terus ada golongan lain lagi, mungkin Pentakosta atau segala macam gitu kan. Di sini kita bandingkan saja dua, antara Trinitas dan Unitarian. Di situ konsep ketuhanannya, awas, bukan tata cara ibadahnya. Konsep ketuhanannya saja yang beda, sudah beda. Yang saya pertanyakan, coba yang benar yang mana? Mas bisa menjawab atau tidak? Kalau menurut Mas itu, contoh Mas di Katolik, menurut saya ini Katolik yang benar. Dasarnya dari mana? Kalau betul itu benar. Karena mereka juga yang Unitarian punya dasar kuat dong. Mengapa dia menganggap Tuhannya satu?
Siapa yang menetapkan Tuhannya tiga? Bapak-bapak gereja, kata Mas. Saya pertanyakan, bapak-bapak gereja manusia, nabi, atau Tuhan? Coba Mas jawab. Berani tidak menyimpulkan? Silahkan dijawab. Nah, begini satu-satu ya, kita jawab. Yang Anda katakan 72 itu jelas. Apapun argumenmu, mau membuktikan bahwa itu tetap ada perbedaan. Karena di situ dikatakan hanya satu yang selamat, yang lain tidak. Kalau Anda mengatakan yang tidak mengikuti panduan Al-Quran, ya jelas kalau tidak mengikutinya bukan Islam dong. Itu jelas 70 itu golongan-golongan itu ada di dalam Islam. Apakah yang tidak mengikuti panduan Al-Quran disebut Islam? Hanya golongan-golongan yang ada di dalam Islam lah dikatakan golongan-golongan itu, golongan yang ada di dalam Islam. Mereka juga mengikuti panduan dalam Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan bahwa yang hanya satu yang mengikuti panduan Al-Quran yang selamat? Coba berpikir lebih kritis ya. Hal sesederhana itu bagaimana Anda bisa terlepas dari pemikiran yang logis? Kedua, tentang Unitarian dan Trinitas. Kalau Anda mengatakan ini adalah begini, dalam pemahaman perkembangan kekristenan, sejarahnya nih, saya ceritakan. Bagaimana ada serangan dari istilahnya pemikir-pemikir yang sesat tentang iman gereja. Mereka mau macam istilahnya mau menyerang tentang iman gereja, yaitu bahwa hanya ada satu Tuhan. Ini semua Unitarian ini bapak-bapaknya ya Arianis itu, di mana dia mengatakan hanya satu, menolak Yesus sebagai juga yang utama di dalam ini, sehingga di dalam menjawab apa tanggapan tentang kesesatan itu, makanya direfleksikan. Di mana dari sumber-sumber yang direfleksikan dari Alkitab itu sendiri. Identifikasinya terlalu banyak di dalam Alkitab. Salah satunya Matius 28 ayat 19 kalau nggak salah, tentang permandian itu. Dengan peristiwa-peristiwa di mana Yesus ada, siapakah Allah? Macam sebelum kehadiran Yesus itu, Roh Kudus yang dibicarakan Yesus, siapakah pribadi-pribadi ini? Hasil refleksi itulah yang mengokohkan Trinitas dan menolak Arianis sebagai pandangan yang sesat di dalam gereja. Itu tentang apa? Konsep-konsep. Tidak ada istilahnya Unitarian diterima di dalam gereja universal. Ketika mereka membentuk satu kelompok, apakah kami mempunyai wewenang untuk menghapuskannya? Mereka sebagai pribadi yang terpisah, sebagai orang-orang yang sesat dalam pandangan kami gereja universal. Ya bagaimana? Mereka punya hak atas hidup mereka, punya hak atas pandangan mereka. Sama juga seperti orang Islam. Jika ada yang sesat, apakah kamu mempunyai hak untuk membinasakan mereka? Ya tidak. Mereka mempunyai hak atas hidup mereka dan penafsiran atas apa yang mereka pikirkan. Sehingga kesesatan itu bukan menjadi sesuatu yang istilahnya, wah ini berarti agama ini tidak benar karena ada kesesatan. Memangnya di dalam Islam tidak ada yang sesat. Oke. Seperti itu tanggapannya. Oke, saya menjawab sambil mengkritisi pernyataan Mas. Tadi kan di Al-Quran jelas akan ada banyak golongan lah, kita tidak berbicara jumlah. Tetapi hanya satu yang akan diterima. Mas ingat kata-kata hanya satu yang akan diterima. Karena gini, banyak orang yang ngaku Islam tetapi dia merampok, membunuh. Apakah itu bukan sebuah golongan? Gitu kan? Apakah di dalam Islam, di dalam Al-Quran mengajarkan membunuh, merampok? Dia Islam tetapi tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Islam. Berarti itu anggap golongan, Mas.
Coba cara berpikirnya dibuka dong. Karena di dalam Al-Quran tidak sebutkan golongan ini, golongan ini, golongan ini. Berarti banyak golongan itu ya otomatis orang-orang yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Itu. Tetapi di sana dijelaskan lagi. Gitu kan. Hanya satu yang diterima. Gitu kan. Tidak berbicara ini golongan A, golongan B, golongan C, perbedaannya apa-apa, tetapi hanya satu yang saya terima, anggap dianalogikan seperti itu, yaitu apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Berarti itu kita jangan berbicara konsep dia bukan Islam. Banyak orang Islam yang menjadi pencuri, pembunuh, gitu kan, merampok segala macamnya. Dia orang Islam tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam. Berarti ya dia tidak diterima walaupun dia orang Islam, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu jawabannya ya Mas ya. Coba pemahamannya dibuka dong, dibuka cara berpikirnya. Kemudian tadi Mas menganggap sesat kepada Unitarian, gitu kan. Sedangkan dasar yang Mas gunakan juga atas pemikiran manusia. Apakah Mas mengatakan dia sesat itu firman Tuhan langsung, bahwa yang konsepnya seperti ini, dia adalah sesat? Saya tanyakan kepada Mas, apakah bapak-bapak gereja itu Tuhan atau bukan? Dia manusia, Unitarian. Konsep tersebut itu berdasarkan sumbernya manusia juga. Kalau sama-sama manusia, mana yang benar dan mana yang salah kan bisa diperdebatkan loh Mas. Karena yang menetapkannya manusia bukan Tuhan, tetapi Al-Quran itu yang menetapkannya Tuhan langsung. Beda dengan Alkitab. Mas mengklaim dia jahat karena tidak sesuai dengan iman Mas, gitu kan. Sumbernya apa? Hasil dari pemikiran manusia, bukan firman Tuhan. Itu sesuatu yang keluar dari pemikiran manusia selamanya akan diperdebatkan Mas, karena itu konsep-konsep pemikiran manusia. Masa kitab suci disesuaikan dengan pemikiran manusia? Emang layak itu dikatakan kitab suci jika di dalamnya itu ada pemikiran-pemikiran manusia? Oh, jadi seperti itukah kitab suci menurut Mas? Begini ya, kawan, untuk tanggapi Anda, bahwa Anda mengatakan penjelasan bahwa golongan-golongan yang dimaksudkan itu adalah bahwa itu yang Islam-Islam pencuri, perampok, taruhlah semua yang keluar dari hal-hal kemanusiaan, itu yang dikatakan Islam tapi tidak selamat. Betulkah Anda berpikir seperti itu? Bagaimana Anda menjawab dengan golongan-golongan yang ada di dalam Islam itu sendiri? Syiah, Sunni, apa-apa itu bagaimana Anda jelaskan? Penjelasan itu bukan merujuk pada Islam yang menyimpang dalam hal tatanan perbuatan. Coba berpikir istilahnya mampu melihat apa yang mau disampaikan itu. Golongan kamu bilang seperti itu. Itu tidak sama sekali. Itu yang kedua. Ketika Anda mengatakan bahwa karena itu firman yang ditulis oleh manusia, kami bilang begini, firman di dalam kekristenan yaitu Yesus Kristus. Di mana kita bisa melacak firman itu? Ya dari hasil itu istilahnya peninggalan penulisan yang diwariskan oleh penulis-penulis kepada kami. 4 sebagai kanon itu, Injil-Injil itu yang menceritakan tentang Yesus itu. Dalam penafsiran tentang siapakah Yesus di dalam kekristenan, bagaimana orang yang mau menolak tentang Yesus sebagai Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang ini? Tidak jelas kami menolak bahwa itu sesat. Jika Anda mengatakan ini argumennya gampang, mudah. Jika firman Allah tidak kekal, bagaimana Allah itu menjadi kekal? Seperti itu sebenarnya dasar-dasar untuk mengkritisi tentang Unitarian atau apa. Ini hanya karena penafsiran mereka yang berkembang terhadap apa yang mereka lihat tentang pribadi Yesus itu.
Oke. Ini Mas, untuk menjawab pertanyaan Mas, itu kan di dalam Al-Quran dijelaskan ada berbagai macam golongan. Terus Mas menganalogikan ada Syiah, ada Sunni atau segala macam. Jadi untuk menilainya, untuk melihatnya, dia seorang Sunni, apakah pengajarannya sesuai tidak dengan apa yang Al-Quran perintahkan? Jadi untuk melihat benar dan tidaknya itu tadi kata saya, satu, Al-Quran adalah pedoman utamanya. Mau dia Syiah, Sunni atau segala macamnya, apakah itu sesuai tidak dengan Al-Quran? Dan saya menjamin apa yang menjalankan yang diperintahkan oleh Al-Quran itu yang benar, karena itu adalah firman Tuhan. Berarti saya harus mempercayai firman Tuhan, bukan saya percaya pada Sunni atau aliran manapun segala macam. Karena di dalam Al-Quran tidak menyebutkan ada golongan Sunni, ada golongan Syiah atau golongan segala macam. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara global. Akan ada 72 golongan atau mungkin lebih lah gitu ya Pak ya. Tetapi hanya satu di sini dititik beratkannya, hanya satu. Mau dia golongannya golongan tadi Sunni atau Syiah atau apapun, apakah golongan tersebut menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Tidak. Sesuai tidak dengan apa yang diperintahkannya. Kalau sesuai ya itu yang diterima. Kalau tidak sesuai berarti dia tidak diterima. Jadi pola pikirnya ke sana dong Mas. Coba sekarang bandingkan kata Mas nih kekristenan ya, diambil dari peninggalan, terus dari catatan terdahulu. Mas berani menjamin catatan-catatan tersebut originalnya bisa menjamin atau tidak? Betulkah? Siapakah yang mencatat tersebut? Ada tidak di dalam Alkitab? Coba bandingkan dengan hadis saja dalam Islam. Untuk sebuah hadis diujinya itu sanad dan rawinya jelas. Jadi si catatan tersebut datangnya dari mana itu jelas, ada runtutannya Mas. Coba bandingkan dengan Alkitab. Kitab Lukas tadi, dia sumbernya dari mana, catatan mana, segala macam. Apakah Mas menjamin itu sebuah catatan kebenaran? Karena yang mencatatnya manusia. Ingat Mas, sesuatu yang dicatat oleh manusia kepastian kebenarannya belum tentu, apalagi di sini tidak ada saksi lagi. Dia mencatat, mengadopsi dari buku ini, dari cerita ini. Udah tidak jelas sumbernya, tidak tercatat datangnya dari mana. Kata saya tadi, bagaimana jika catatan tersebut datangnya dari orang gila? Apakah bisa diterima juga? Karena sinkron dengan pemikiran Mas, walaupun dia gila, terima aja gitu. Silakan. Itu tanggapan saya. Di dalam Al-Quran saya tekankan tidak disebutkan apakah golongan tersebut golongan Sunni atau segala macam. Tetapi akan ada banyak golongan. Tetapi di sini penegasannya hanya satu golongan yang akan diterima, gitu kan? Penegasannya. Kalau Mas mempertanyakan golongan yang mana, kan sudah jelas golongan yang mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Kata saya gitu. Tidak berbicara ini Persis, ini non Persis segala macam, bukan itu. Karena di Al-Quran juga tidak disebutkan nama golongannya. Hanya akan ada. Berarti akan banyak golongan-golongan, akan banyak nantinya. Allah sudah memberitakan akan banyak golongan. Biar manusia tidak rancu, saya sederhanakan. Gini dianalogikanlah. Nanti akan banyak beberapa golongan. Nah, biar manusia tidak pusing, golongan mana yang akan diterima oleh saya ibaratnya? Ya, golongan yang mengikuti apa yang saya perintahkan dan apa yang saya larang. Nah, itu yang akan diterima. Di sini tidak berbicara Sunni, Syiah atau apapun. Gitu loh Mas. Itu penjelasannya dari saya. Nah, iya, saya sudah coba untuk memahami apa penjelasan Anda ya. Biar bagaimanapun coba kita berpikir lebih logis, lebih ini. Jika Allah sudah memfirmankan nanti akan ada golongan-golongan itu, jika dengan penjelasan Anda ini seperti ini, maka tidak perlu ada penjelasan yang nanti akan ada golongan-golongan dan satu yang diselamatkan. Tidak perlu itu. Karena dengan turunnya Al-Quran sudah otomatis sebagai patokan bagi umat muslim. Jika ikut akan selamat, jika tidak maka tidak selamat. Tidak perlu ada itu. Tidak perlu ada kata golongan-golongan itu. Itu kalau kita mau bicara tentang logis.
karena Anda mengutarakan tentang topik perbedaan yang akan timbul, disitulah saya coba mengutarakan itu. Itu satu, coba berpikir logis tentang apa yang sudah difirmankan Tuhan tentang itu. Maksudnya difirmankan Allah orang Islam tentang hal itu. Coba Anda lebih berani mengkritisi tentang apa yang sudah dituliskan itu. Itu anjuran saya. Yang kedua, tentang Lukas lah. Ini saya ceritakan sedikit latar belakang Lukas. Ketika Anda mengatakan sumber itu apakah sumber plastik? Ya begini ya, dalam kehidupan kekristenan ini, sejak wafat kebangkitannya dan datangnya Roh Kudus itu, gereja dalam perutusannya itu tetap terjaga otoritasnya. Sehingga apa yang di luar pengajaran para rasul akan dianggap sesat. Bagaimana Lukas mengambil sumber-sumber itu? Ya jelas masih ada para rasulnya itu. Siapa yang menjadi saksi? Ya bukan satu, banyak di situ. Karena apa? Pengikut Kristus sudah banyak, terutama atau enggak utama yaitu rasulnya. Jika mereka membicarakan atau menuliskan sesuatu yang berbeda, pasti akan dibuang. Otoritas yang menjaga pengajaran itu ketat di dalam gereja, sehingga banyak tulisan Bapak Gereja juga tidak bisa masuk kanon. Karena apa? Karena pertimbangan yang ketat di dalam gereja. Ada, coba kamu bacakan tentang sejarah-sejarah gereja, bagaimana tradisi penulisan yang dijaga. Bukan cuma hanya yang ada 4 itu saja, banyak, tetapi yang lain tidak masuk di dalam kanon. Lain lagi dengan kalau yang apokrif itu. Ini yang bicara tentang tulisan-tulisan yang ada, sumber-sumber yang ada, supaya sepengetahuan Anda bahwa bukan itu saja, banyak. Tulisan Bapak Gereja, Ireneo, semua banyak lah itu. Saya pun tidak bisa mengingat satu persatu siapa penulisnya itu, tetapi sumbernya banyak. Dari Lukas sendiri, dia menuliskan itu, menyelidiki, coba lihat bab 4, kalau tidak salah lah. Bukan bab 4, ayat 4 itu, pembukaan itu. Supaya penjelasannya ini benar adanya. Bukan ini, istilahnya penelitian itu sungguh-sungguh benar. Coba Anda baca itu, ayat 4, tidak salah. Penegasan. Supaya pewartaan yang Anda dengar ini adalah benar adanya. Itu penegasan. Benar itu bukan berarti bahwa dia membenarkan secara subjektif, tidak. Karena di situ jelas tulisan itu akan dibaca di jemaat. Bagaimana mereka mau menuliskan sesuatu yang tidak benar, apalagi kalau para rasulnya masih ada. Seperti itu ya. Menjawabnya gini ya Mas ya. Nah ini sebagai contoh bahwa sesuatu yang dipikirkan atas dasar pemikiran manusia akan menjadi sebuah perdebatan, gitu kan. Kata Mas itu tidak perlu dituliskan, tidak perlu disebutkan, gitu kan. Karena otomatis yang tidak mengikutinya atau yang mengikutinya akan diterima dan yang tidak mengikutinya tidak diterima, gitu kan. Mas aja ketika ini firman Tuhan jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran akan menjadi
perdebatan, contoh antara saya dengan Mas, gitu kan. Kata Mas, tidak perlu. Kalau saya, itu kan ranah Tuhan. Ketika Tuhan menyebutkan seperti itu, apa hak saya untuk mengintervensi? Terus kan, kalau Allah mengabarkan, atau Tuhan itu mengabarkan kepada umatnya, akan ada 22 golongan nantinya. Hanya satu yang akan diterima. Apakah saya bisa mengintervensi kehendak Sang Pencipta? Tidak. Mas mengkritisi saya, gitu kan, dasarnya Al-Quran tadi. Karena tadi hasil pemikiran manusia akan seperti itu, Mas. Coba sekarang kembalikan kepada Alkitab. Nah, kita kembalikan kepada Alkitab. Sesuatu yang menjadi pemikiran yang dibentuk oleh pemikiran manusia itu akan diperdebatkan. Yang ini yang sudah jelas-jelas firman Tuhan saja, Mas mengkritisi ke kami, gitu kan. Dan kami sangat mengkritisi lagi ke Mas mengenai Alkitab. Apalagi dasarnya ini kan asas dasar penelitian, gitu kan. Kebenarannya bisa dijamin kebenaran atas dasar pemikiran manusia atau firman Tuhan langsung. Ya saya lebih percaya kepada firman Tuhan langsung dong daripada hasil pemikiran manusia, gitu kan. Begini saudara ya, ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Allah, ya jelas itu sudah runtuh dengan sendirinya dengan Anda mengatakan bahwa kita pun bisa memperdebatkan itu. Itu jelas ya, maksud saya jelaskan. Dari premis Anda sendiri bahwa karena tulisan manusia lah ada perdebatan perbedaan. Jadi, bagaimana Anda tanggapi dengan hal ini? Apakah tidak ada perdebatan di antara topik ini? Maksudnya dari kata-kata itu ada golongan. Ketika dengan sendirinya ada perdebatan, sudah otomatis runtuh dengan sendirinya bahwa firman Allah itu turun dari atas, tetapi itu adalah karangan manusia. Itu yang saya mau buktikan. Oke. Itu satu. Ya oke. Mau tanggapan lebih lanjut? Jadi saya tegaskan, Mas itu lebih percaya kepada firman Tuhan langsung atau firman para pendeta atau anggap firman manusia. Simple itu aja. Kalau Mas lebih percaya kepada hasil karya manusia, ya terserah, itu kan hak Mas, gitu kan. Kalau tadi Mas mempertanyakan masalah aliran, gitu kan, Tuhan sudah mengabarkan seperti itu, Mas masih mempertanyakan. Sekarang sangat wajar jika kami selaku muslim mempertanyakan ke Mas. Karena Alkitab Mas itu ada karena hasil pemikiran manusia, itu sangat dipertanyakan, gitu kan. Nah enggak, itu mah terserah Mas. Ya begitu juga ya kawannya, ketika Anda mempertanyakan tentang Alkitab orang Kristen seperti itu, ya bagi saya juga seperti inilah tanggapan saya tentang Al-Quran. Jika firman Allah hanya seperti itu, bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang Allah Anda? Oke. Mas, gini saya perjelaskan. Gini, perbedaan Al-Quran dengan Alkitab itu sangat jauh sekali, Mas. Kalau Al-Quran itu dalam pemahaman Islam itu merupakan firman Tuhan, yaitu Tuhan langsung. Berarti itu adalah perintah Tuhan langsung, gitu kan. Yang dibukukan lah, anggap seperti itu. Ya. Dan Mas tetap mengkritisi masalah golongan. Kan di dalam Al-Quran tidak disebutkan golongan mana saja. Hanya menginformasikan. Al-Quran menginformasikan nanti akan ada sekian golongan. Tetapi hanya satu golongan yang saya terima. Itu maksudnya, menginformasikan nanti biar manusia tidak. Inilah, sederhanakan tadi.
Biar manusia tidak bingung golongan mana sih yang akan diterima oleh Tuhan. Ya otomatis jawabannya golongan yang mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, kan gitu. Kan jadi disebutkan berbagai golongan apa saja dalam Al-Qur'an saja. Dalam Al-Qur'an juga hanya menginformasikan akan banyak golongan. Tetapi hanya satu penegasannya di sini, Mas. Konteksnya di sini hanya satu yang saya terima, gitu kan. Berarti yang mengikuti apa yang saya perintahkan. Masa pemikiran Mas gak paham sih? Mas masih tetap berbicara masalah golongan yang mana gitu kan. Sudah jelas diinformasikan golongan yang mengikuti perintahnya, golongan itu yang diterima gitu kan. Terus yang jadi perdebatkan tadi Mas mempertanyakan ke saya sudah menjelaskan tapi Mas nggak paham-paham gitu kan. Itu yang menjadi perdebatan Mas gitu. Karena kami selaku muslim udah pasti percaya Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah memberitakan seperti itu, ya saya tinggal mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jika ingin menjadi muslim yang baik, yang benar, bukan muslim yang ngaku-ngaku muslim tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti itu Mas. Cuma saya tadi itu membandingkan dengan Alkitab gitu kan. Kan Alkitab ada itu, kata Mas sendiri, itu dari hasil pemikiran manusia. Jadi sesuatu yang disebabkan oleh hasil pemikiran manusia itu akan diperdebatkan. Dan saya contohkan untuk masalah ini saja, untuk masalah golongan diperdebatkan gitu kan. Yang jelas-jelas firman Tuhan Mas masih tetap tidak terima apa yang saya sampaikan. Apalagi saya nanti mempertanyakan kepada Mas, karena Alkitab Mas itu terbentuk dan tersusunnya atas pemikiran manusia yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, kata Mas. Kan yang menetapkannya manusia bukan Tuhan. Coba saya tanya, yang menetapkannya itu manusia atau Tuhan? Mau dia levelnya pendeta atau apa saja, uskup segala macam, dia manusia atau Tuhan? Tinggal simpel aja, Mas percaya kepada karya manusia atau percaya kepada karya Tuhan, kan gitu pertanyaannya. Nah ya, begini untuk tanggapi Anda ya. Kan jelas, itu saya ajak Anda untuk berpikir lebih logis, lebih kritis. Ketika Anda menjelaskan ini, sudah otomatis bahwa itu akan menjadi perdebatan golongan mana. Saya tekankan itu dari premis Anda sendiri. Karena tulisan manusialah orang memperdebatkan itu. Kembali ke Al-Quran. Kalau Anda mengatakan bahwa ini firman Allah, tidak mungkin menjadi kebingungan atau ambigu. Jika sudah clear dengan sendirinya, maka tidak akan ada pertanyaan golongan mana. Oke? Dari kalimat itu ada golongan-golongan saja, nanti ada golongan. Itu sudah membuat perdebatan. Nanti golongan mana? Paham kan maksudnya? Itu dengan sendirinya mau meruntuhkan bahwa Al-Quran itu adalah firman yang turun langsung dari Allah. Paham kan? Itu satu. Kedua, ketika Anda mengatakan bahwa otoritas itu yang siapa yang mengesahkan itu. Ingat di dalam iman gereja ini bahwa gereja persekutuannya dengan Yesus sebagai Tuhan kami. Otoritasnya itu gereja yang menentukan. Bapak-bapak gereja ini maksudnya gereja itu bukannya perorangan. Paus lah apa, bukan perorangan, tetapi mengatasnamakan gereja. Maksudnya dengan kuasa gereja di dalam iman Kristen bahwa gereja adalah suatu persekutuan di mana Yesus sebagai kepala dan kami umat-umatnya. Itu satu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa siapa yang mengesahkan itu manusia atau Tuhan, ya gereja. Di dalam gereja itu yaitu Yesus sebagai kepala, di mana Yesus dianggap orang Kristen adalah Tuhan dalam versi Kristen, karena saya menjawab versi Kristen. Ketika Anda mengatakan bahwa bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan, ya penjelasannya banyak di dalam Kristen. Oke? Mas ini lucu. Mas mempertanyakan golongan gitu kan dari tadi. Saya jadi pengen ketawa sih, kayak debat sama anak kecil.
Jadi gini Mas, kata saya juga pakai dong otaknya, pantas. Kata ini percaya sama doktrin gitu, cukup imani saja ya imani saja gitu kan. Coba dibuka loh pola pikirnya. Tuhan sudah menginformasikan akan banyak golongan nantinya, gitu, akan banyak golongan di dunia tuh gitu kan. Saya sederhanakan. Tetapi golongan mana yang benar? Golongan yang mengikuti apa yang saya ajarkan, yang saya perintahkan, gitu kan golongan. Apa yang dia perintahkan? Ya baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Ikuti apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nah itu yang benar. Kan Al-Quran tidak menyebutkan golongan mana. Apakah itu akan ada namanya golongan apa golongan? Tidak menyebutkan. Hanya penekanannya di sini akan banyak golongan nantinya. Coba untuk mengetahui golongan mana yang benar, ya tadi golongan yang menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran. Kan simpel Mas. Apa yang dipertanyakan oleh Mas? Simpel itu mah. Loh, Al-Quran kok kenapa ambigu? Ambigu dari mananya? Nggak ambigu lah, hanya otak Mas aja yang nyampe kali ya. Saya aja anak kecil lah, nggak Mas memahaminya lah. Golongan yang kita jangan mempertanyakan nama golongan, tapi penekanannya di sini. Golongan yang benar itu golongan yang sesuai dengan Al-Quran, gitu kan, dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah itu yang benar. Kenapa harus mempertanyakan golongan yang lain? Kalau Anda ingin terima, ya ikuti apa yang diajarkan Al-Quran. Gitu. Itu hanya informasi. Al-Quran itu menginformasikan, maksudnya seperti itu. Menginformasikan kepada manusia. Gitu kan. Akan banyak golongan. Coba penekanannya di sini. Golongan mana yang benar? Golongan yang mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Kan saya sudah berulang-ulang menegaskan seperti itu. Gitu. Kok nggak paham-paham sih? Tetapi kalau golongan yang ada di dalam Kristen, coba saya bertanya, golongan mana yang benar loh Mas? Ayo, coba, karena semuanya berdasarkan atas pemikiran manusia. Ayo, apakah Unitarian atau Trinitarian? Coba, kalau Mas konsepnya Trinitarian, apa dasarnya? Ketetapan itu datangnya dari mana? Apakah itu ketetapannya datang dari Tuhan atau dari manusia? Coba. Mas percaya kepada ketetapan manusia atau ketetapan Tuhan? Ayo, jika pertanyaan itu dibalikan. Begini kawan, mungkin inti tanggapan saya mungkin Anda tidak tangkap ya. Saya maksudnya begini, lebih detailnya begini. Ketika Anda punya premis bahwa karena tulisan manusia lah ada perdebatan, itu makanya saya ada untuk berbicara tentang bagaimana juga perbedaan di dalam Al-Quran. Jelaskan, saya mau buktikan bahwa itu adalah karangan manusia sehingga ada perdebatan itu. Oke? Jika dia sudah menjelaskan secara clear bahwa golongan-golongan, dia mesti jelaskan dong golongan supaya tidak ada timbul pertanyaan. Maksudnya tahu kan? Ini kamu dengan apa istilahnya, dengan statement sendiri bahwa saya tidak berusaha mengerti. Tidak, saya mau membuktikan bahwa dari premismu sendiri saya mengajak bahwa kamu akan meruntuhkan Al-Quranmu sebagai firman Allah tanpa campur tangan manusia. Buktinya, itu saya buktikan ini. Jika firman Allah itu tidak ada campur tangan manusia, kenapa dia membuat pertanyaan sehingga ada pertanyaan-pertanyaan golongan mana? Bukan masalah golongan. Tidak. Saya mau membuktikan dari premis Anda sendiri bahwa ternyata Quran juga masih meninggalkan pertanyaan. Perdebatan itu kan karena muncul dari masih adanya pertanyaan. Oke, situ jelaskan. Jangan berpikir bahwa saya mengutarakan atau mengutak-atik yang hal-hal yang seperti itu. Tidak, itu bukan sasaran saya. Topik saya ketika saya coba dari premis Anda sendiri, saya akan coba menghancurkan Quranmu sendiri dari premis Anda. Oke? Itu tujuan saya. Nah, oke, itu saja jelas. Kebetulan saya ada keperluan. Mungkin nanti kita sambung ya.
petang kah atau apa kalau saya ada waktu ya. Ini kebetulan saya ada mau keluar. Terima kasih juga ya atas waktu dan kesempatannya Ahmad. Mungkin ini saya dengar suaranya macam Arman Brahmana ya, kalau nggak salah lah. Tapi kalau salah pun ya sorry lah. Tapi itulah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Anggap saja ini sebagai pengetahuan kita bersama tentang hal perdebatan. Terima kasih, selamat siang. Loh, kan Mas sudah jelas. Mas menanyakan golongan yang mana? Jawaban dari Al-Quran golongan yang mengikuti aturannya. Kan itu jawabannya. Berarti yang tidak mengikuti itu golongan sama golongan. Tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran berarti golongan tidak benar. Kan gitu pemikirannya Mas. Yang benar itu yang mana golongannya? Yang mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Al-Quran. Kan itu jawabannya. Kok Mas masih mempertanyakan golongan yang mana? Kan jelas jawabannya di sana. Satu, yang mana yang mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan nama golongan-golongan, tidak perlu, tidak penting lah itu mah. Mau golongan apapun. Penekanannya kan di sini. Satu, yang diterima yaitu yang mengikuti aturan Al-Quran. Itu yang benar. Kenapa Mas masih mempertanyakan golongan? Dan Mas tidak menjawab apa yang saya tanyakan kepada Mas. Ini firman Tuhan langsung. Tuhan sudah menginstruksikan seperti itu kepada umatnya. Ini perintah Tuhan. Apa yang diperdebatkan oleh Mas? Apa maksudnya Mas menyebutkan ini hasil karya manusia? Sudah jelas-jelas Al-Quran itu dipercayai sebagai firman Tuhan langsung. Dan saya percaya langsung gitu kan. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Murni perkataan Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu jika dibalikan kepada ajaran Mas, coba tak satu pun pertanyaan-pertanyaan saya Mas jawab gitu kan. Saya sudah mencoba menjelaskan kepada Mas mengenai tadi golongan gitu kan. Kita itu jangan melihat golongan apa namanya segala macamnya, tetapi penekanannya di sini. Satu golongan itu golongan yang mana yang diterima. Itu Mas penekanannya. Golongan yang mana? Kenapa Anda mempertanyakan nama golongan? Satu, golongan yang diterima itu golongan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Kan itu jawaban dari atas pertanyaan Mas.